Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Yuli Cahya SPD. Saya adalah guru di SD Negeri Masaran 5, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja yang dilaksanakan di sekolah saya di SD Negeri Masaran 5. Berikut adalah uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya. Pada kesempatan hari ini anak-anak sehat semuanya. Alhamdulillah sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah ya, alhamdulillah. Untuk peralatan pembelajaran sudah disiapkan semuanya? Sudah ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Kita bantu Bu Guru menyiapkan teman-temannya untuk berdoa ya. Berdoa mulai. Classroom ya, Bu Guru sudah mengirimnya di sana ya. Ada yang belum mengisi absensi? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar lebih bersemangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional berjudul Berkibarlah Benderaku. Ini bersama-sama ya anak-anak ya. Benderaku warna Indonesia Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru juga ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan melalui share screen, peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. 4. Dengan melakukan pengamatan gambar dan video, peserta didik mampu membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, kita mengingat pembelajaran yang lalu ya anak-anak ya. Kemarin kita sudah belajar cara memelihara kesehatan organ peredaran manusia. Nah, cara yang pertama yaitu dengan apa anak-anak? Berolahraga secara rutin. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup. istirahat yang cukup. Minum air putih. Mengonsumsi Iya. untuk tubuh kita. Iya, betul. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang sehat untuk tubuh kita. Bu Guru mau bertanya anak-anak, makanan yang sehat untuk tubuh kita itu makanan yang seperti apa ya? Berserat. Bagaimana? Vitamin. Ya.
Ya, yang 4 sehat, 5 sempurna. Ya, anak-anak ya. Tahu nggak 4 sehat, 5 sempurna itu apa saja? Pertama itu makanan pokok. Nggih. Nasi. Makanan pokok itu apa saja toh? Nasi. Ya, nasi, jagung, ketela, sagu, singkong, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian sayuran. Ya, sayuran. Contohnya apa saja sayuran? Sayur bayam. Ya, sayur bayam, sayur kangkung, wortel, kacang panjang, dan masih banyak jenis sayur lainnya ya. Kemudian lauk pauk itu apa saja ya kira-kira ya? Ada daging, ada ikan, telur, tempe, tahu, seperti itu ya. Terus kemudian ada yang buah-buahan. Buah-buah, sebutkan buah-buahan apa saja anak-anak? Jeruk. Jeruk, apel, iya, pisang, pir, dan lain banyak, dan masih banyak lagi ya jenisnya, nggih. Iya, iya. Kemudian juga ada susu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang makanan pokok itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari nasi, jagung, manusia. Apalagi yang suka makan nasi, jagung, itu apa saja anak-anak? Ayam. Ayam, bisa. Apalagi? Bebek, bisa. Terus, apalagi? Manusia, makhluk hidup apa saja yang suka makan sayur? Kelinci, kancil. Apalagi? Gajah, bisa ya? Gajah ya. Di buah-buahan. Oke. Sekarang yang suka makan ikan atau daging. Harimau. Apa saja? Singa. Harimau. Iya, betul. Nah, materi selanjutnya ya anak-anak ya, kita akan belajar tentang golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru mempunyai 2 gambar. Nah, yang pertama ini gambar apa anak-anak? Bisa kalian jelaskan? Sungai. Di sini? Sungai. Air terjun ya? Iya, seperti gurun. Iya, kemudian apalagi ini? Terdapat tebing, matahari. Iya, gambar yang kedua. Bisa kalian jelaskan di sini ada apa saja? Hewan. Iya, ada banyak binatang, berbagai macam binatang ya. Ada air, ada pohon. Nah, apakah kalian bisa membedakan gambar tersebut? Bisa. Yang gambar Iya. ke-1 biotik, yang Perbedaan kedua anak-anak. biotik. Terdapat apa? Tebing, kemudian air, dan di sini juga tidak ada makhluk hidup ya anak-anak ya. Tidak ada unsur apa? Unsur apa? Biotik. Iya, unsur biotik dan abiotiknya. Kalau yang gambar kedua, Abiotik. karena apa? Ada makhluk hidup. Iya, karena terdapat makhluk atau interaksi makhluk hidup di dalamnya, ya. Nah, kira-kira anak-anak dari gambar 1 dan 2 yang menunjukkan adanya ekosistem, gambar 1 atau 2? Gambar 2, nggih. Wah, hebat. Ternyata kalian sudah bisa memahaminya. Guru juga mempunyai gambar. Gambar apa ya ini? Lautan. Lautan. Apalagi? Lautan. Iya, gambar ikan ya. Di situ terdapat. Iya, betul. Nah, ini merupakan satu ekosistem laut ya, anak-anak ya. Nah, kalian tadi sudah mengamati gambarnya ya. Nah, ini tadi gambar apa? Gambar ikan. Ya, gambar ikan. Nah, kira-kira selain manusia, makhluk hidup apa lagi yang suka makan ikan, anak-anak? Hewan. Beruang.
Harimau. Iya. Hewan yang ada di sekitar kalian. Yang kalian pelihara. Apa? Kucing. Ya, kucing di sini Bu Guru mempunyai teks non fiksi, teks bacaan non fiksi. Bisa kalian membacanya terlebih dahulu atau Makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup atau biotik, bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup disebutkan terdiri atas bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Iya, terima kasih Mbak Prita. Nah, di sini kita akan mempelajari materi tentang pikiran pokok, ya. Nah, Bu Guru jelaskan dulu. Pikiran utama adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran utama disebut juga pikiran pokok, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ya. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, di sini kira-kira untuk paragraf pertama, anak-anak kalian bisa menemukan pikiran utamanya di mana, anak-anak? Hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, betul. Pertama, pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pikiran utama biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Tentunya kalian sudah tahu ya, karena dulu di kelas 4 kalian sudah mempelajari tentang pikiran utama, ya. Kemudian info penting anak-anak. Nah, di sini info penting adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti yang terpenting dari topik dalam sebuah teks. Nah, kira-kira untuk paragraf pertama anak-anak, info pentingnya terdapat di mana ya? Bisa kalian menemukannya? Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian tak hidup. Iya, betul. Itu adalah suatu info pentingnya ya anak-anak ya. Sebuah lingkungan terdiri di atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup abiotik. Itu merupakan satu info pentingnya ya. Sampai di sini kalian ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak, sudah jelas ya. Guru mempunyai video yang harus kalian amati. Kalian bisa mencatatnya apabila memang ada suatu informasi yang penting. Paham? Paham. Kita putar videonya ya anak-anak ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, hidup atau komponen biotik, dan bagian tak hidup atau komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Biotik dan abiotik akan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain, membentuk ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. 4 individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Sahabat cerdas, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan
dan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Sobat cerdas, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1 dan pembelajaran pertama. Ya, sudah kalian amati ya tadi videonya ya anak-anak ya. Sudah. Sudah kalian catat juga ya informasi pentingnya ya. Di sini guru juga mempunyai teks bacaan non-fiksi yang berjudul jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Guru juga mempunyai jenis-jenis penggolongan hewan berdasarkan makanannya ya anak-anak ya. Jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Hewan herbivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini contohnya ada gajah, kelinci, jerapah, sapi, kemudian ada kambing dan burung ya. Nah, hewan yang termasuk jenis herbivora dapat memakan bagian tumbuhan seperti biji, daun, batang, dan juga umbi-umbian. Hewan yang termasuk atau tergolong dalam kelompok herbivora adalah bangsa burung. Contohnya burung nuri, burung kakak tua, burung beo, merpati, dan betet. Kemudian bangsa mamalia atau hewan menyusui. Contohnya kuda, sapi, kerbau, kambing, kelinci, dan kijang. Hewan karnivora. Hewan karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau memakan hewan lainnya. Contohnya di sini seperti ikan piranha, kemudian burung elang. Di sini juga ada macan tutul ya. Kemudian juga serigala, harimau, dan singa. Kita lanjut. Nah, hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti babi, kemudian burung gagak, gorila, sama orangutan, kera, dan angsa. Contohnya, selain untuk mengetes pemahaman kalian ya anak-anak ya, guru ingin bertanya, apa saja jenis makanan hewan? Apa saja jenis makanan hewan tadi? 2. Ada 2 makanan yang berupa apa? Tumbuhan dan hewan. Ya, mengapa ada hewan yang memakan hewan lain anak-anak? Keseimbangan ekosistem tetap terjaga, nggih. Kenapa toh kita harus menjaga keseimbangan ekosistem? Ada yang tahu? Agar tidak terjadi kepunahan. Iya, betul. Hebat Mbak Prita. Nggih. Agar tidak terjadi kepunahan. Sebelum kita menginjak LKPD ya, kita ice breaking dulu ya anak-anak ya. Salimah. Konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. LKPD
LKPD ya anak-anak ya. Sudah siap? Berdasarkan teks bacaan yang berjudul ekosistem, tuliskan pokok pikiran pada tabel di bawah ini. Nah, kalian bisa menuliskan pokok pikiran berdasarkan bacaan yang berjudul tentang ekosistem. Kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok sesuai dengan teman yang ada di meja kalian. Paham? Paham. Nah, untuk LKPD yang latihan kedua, kalian bisa memasangkan pernyataan berikut berdasarkan informasi penting dalam teks. Paham? Paham. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, di sini ya, setelah kamu membaca teks bacaan yang berjudul jenis makanan hewan, catatlah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Bisa, anak? Bisa. Ya, silahkan dikerjakan. Anak-anak, ya, di LKPD selanjutnya, kita berkreasi. Setelah menonton video pembelajaran mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, lakukanlah kegiatan berikut ini. Ya, siapkan gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas yang telah diperintahkan untuk dicari pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah tersebut. Letakkan gambar hewan yang sudah digunting, lalu rekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Tuliskanlah nama hewan di bawah gambarnya. Tuliskanlah nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah. Dan tuliskanlah jenis makanan tersebut apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain. Paham dengan petunjuknya? Paham. Pastikan hasil karya kalian tadi ya. Nah, untuk yang pertama tadi nggih, menentukan pikiran pokok ya anak-anak ya. Yang nomor 1 dan nomor 2 bisa bacakan kelompoknya Mas Rafa, Mas bacakan nomor 1 dan 2 ya. Paragraf pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Iya, itu jawaban dari kelompoknya Mas Rafa. Kelompok yang lain mau menanggapi jawaban dari kelompoknya Mas Haris? Sudah betul ya? Oke. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ya, nomor 4. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Iya. Salah anak. Betul ya. Orang yang memasangkan. Yang nomor 1, 2, 3. Kelompoknya Mbak Prita? Bagian hidup dari sebuah lingkungan. Ya. Biotik. Biotik. Kemudian nomor 2. Bagian tak hidup dari sebuah lingkungan. Biotik. Abiotik. Yang ketiga. Interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ya. Ekosistem. Ekosistem. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau menanggapi jawaban Mbak Prita, kelompok dari Mbak Prita? Betul. Sekarang membuat pertanyaan tadi. Kalian bisa menyajikan pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Untuk pertanyaan 1 dan pertanyaan yang kedua. Bisa dijawab kelompoknya. Yuk Mas Maika, yuk. Ulangi. Makanan yang dibagi jadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan. Iya, betul. Terus yang pertanyaan yang kedua, ayo. Hewan apa yang menyukai biji kenari? Tupai. Tupai. Yuk, yang LKPD
kedua. Siap? Iya, Mbak. Untuk yang gambar 1, 2, 3. Untuk gambar 1, 2, 3 bisa bacakan Mbak Gisel, kelompoknya Mbak Gisel ya, sama Mbak Salvanur. Nomor 1, nama hewan sapi. Nama jenis makanan rumput, golongan makanan tumbuhan. Iya, yang kedua? Yang kedua panda. Nama jenis makanan bambu. Ya. Makanan tumbuhan. 3 ayam. Nama jenis makanan biji. Golongan makanan biji-bijian. Nama hewan kerang, ya. Nama atau jenis makanan buah-buahan, daging Ya. dan golongan makanan tumbuhan dan hewan. Iya, bagaimana? Ada yang mau menanggapi jawabannya dari kelompok Mbak Prita dan Mbak Putri? Betul atau masih ada yang salah? Tadi anak-anak kalian sudah berani mempresentasikan hasil karya kalian ya. Tuan berdasarkan makanannya ya. Jadi kalian sudah memahami materi hari ini yaitu tentang ekosistem dan jenis. Nah, anak-anak kalian bisa mengerjakan evaluasi ya. Yang Bu Guru linknya sudah kirimkan di Google Classroom. Nanti kalian bisa membukanya di sana dan dikerjakan. Jika nilai yang kamu dapatkan kurang dari 70, silahkan kamu mengerjakan soal remedi. Apabila kamu mendapatkan nilai di atas 70, silahkan kalian kerjakan soal pengayaan. Soal remedi dan pengayaan, Bu Guru juga sudah membaginya di Google Classroom ya anak-anak ya. Anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang pikiran pokok atau pikiran utama, serta info penting mengenai materi ekosistem. 4 menyanyikan kalimat tanya, ya. Yang ketiga, Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anak ada yang belum bisa kalian pahami? Apa kalian sudah paham materi pada hari ini? Sudah. Ya, sudah ya. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Senang ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi ekosistem dan penggolongan hewan? Atau mungkin pokok pikiran tadi ada yang mau ditanyakan lagi? Kalian tadi sudah bisa mempresentasikan hasil karya kalian bersama kelompok kalian. Semuanya sudah betul, sudah bagus. Berarti kalian sudah paham tentang materi hari ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya anak-anak, kalian bisa membaca atau mempelajari jenis ekosistem buku tema kalian halaman 11 ya. Dan apabila ada yang belum paham, kalian bisa menanyakannya ke Bu Guru. Begitu ya anak-anak ya. Mas Revan bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian juga tentang materi hari ini. Jangan lupa ya, di rumah selalu belajar. Jangan lupa membantu orang tua kalian ya di rumah, jaga kesehatan ya karena COVID-19 masih ada ya. Jadi harus tetap menjaga kesehatan. Bu Guru tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Choice University.